Kelompok Hizbullah merilis video pengintaian drone Houthi mereka lagi. Kali ini, drone tersebut memetakan sejumlah lokasi penting milik militer Israel di dataran tinggi Golan. Video berdurasi 9 menit 53 detik itu memperlihatkan pengintaian udara dari pangkalan intelijen, markas besar kepemimpinan, dan kamp militer IDF. Dikutip dari Tribun News, media Israel menyatakan bahwa bagian kedua seri Houthi mencakup foto udara kualitatif dari berbagai lokasi di utara. Hizbullah disebutkan memotret lusinan area dan instalasi sensitif di Israel Utara. Dalam video Houthi 2 tampak drone itu menampilkan pemandangan 6 lokasi strategis di Golan, termasuk lokasi militer Shalayim Barat, Shalayim Timur, Astra, markas Israel, Avital, dan Tel Tarif. Hizbullah mengklaim lokasi-lokasi tersebut berfungsi untuk aktivitas penyadapan, pemantauan jarak jauh, scamming, hingga serangan elektronik. Dikabarkan, pasukan dari unit 8.200, unit 9.900, dan unit peperangan elektronik juga ditempatkan di sana. Tak hanya itu, rekaman yang baru-baru ini dirilis tersebut turut menunjukkan markas pimpinan dan kamp tentara Israel. Video itu juga menampilkan titik-titik dan jalan baru bagi IDF di luar lokasi tersebut. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengumumkan bahwa tentara Israel atau IDF akan memulai merekrut pria Yahudi ultra-ortodoks. Pengumuman itu disampaikan Gallant pada Selasa 9 Juli 2024. Disebutkan perekrutan itu akan dimulai bulan Agustus mendatang. Dikutip dari Tribun News, kantor Menteri Pertahanan menyatakan Gallant telah melakukan penilaian mengenai masalah tersebut bersama Kepala Staf Angkatan Darat Herzi Halevi dan pejabat lainnya. Selesai pertemuan itu, Gallant menyetujui rekomendasi IDF untuk mengeluarkan rancangan perintah pada anggota komunitas ultra-ortodoks. Disebutkan perekrutan potensial dilakukan sesuai dengan kemampuan IDF. Gallant dan Halevi kompak menyatakan bahwa merekrut warga Israel ultra-ortodoks membuat kebutuhan operasional dan masalah sosial yang kompleks. Seiring dengan itu, tentara ultra-ortodoks diharuskan untuk mempertahankan cara hidup mereka. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari baru-baru ini mengakui kehebatan Hamas. Ia menyebut bahwa Hamas akan tetap berkuasa di Gaza dalam beberapa tahun ke depan. Dalam sebuah wawancara, Hagari menyatakan Israel sedang merencanakan perang panjang untuk melawan militan Palestina itu. Namun Hagari tak menampik perihal eksistensi Hamas yang dinilainya akan tetap berkuasa di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Hagari bahkan menjamin kekuasaan Hamas itu akan bertahan selama 5 tahun lagi. Pernyataan Hagari itu sontak membuat gempar. Terlebih, Hagari menyatakan siapapun yang berpikir dapat melenyapkan Hamas adalah sesuatu yang keliru. Menurutnya, menghilangkan Hamas sama dengan melempar pasir ke mata orang-orang. Pernyataan Hagari itu dikabarkan membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu murka. Pada Selasa 9 Juli 2024, Netanyahu pun mengecam juru bicara militer Israel tersebut. 6 tentara Israel membeberkan aksi mereka selama ditugaskan di jalur Gaza. Dalam sebuah wawancara, tentara yang diberhentikan dari tugasnya itu mengatakan eksekusi terhadap warga sipil Palestina tak memiliki pembenaran keamanan yang jelas. Pengakuan ke-6 IDF itu menguatkan kesaksian korban dan dokter Palestina selama genosida berlangsung. Dikutip dari Tribun News, mereka mengaku diberi kebebasan untuk menembak warga sipil tanpa pandang bulu.
Bahkan tentara Israel melepaskan tembakan dan menarget sembarang benda untuk menghilangkan rasa bosan. Tak hanya itu, IDF rupanya mencurigai pria berusia 16 hingga 50 tahun sebagai teroris. Alhasil, mereka pun akan melesatkan tembakan. Disebutkan pula, tak ada batasan untuk menembak selama bertugas di jalur Gaza. Selain itu, tidak ada pembatasan amunisi, sehingga para tentara Israel menembak sesuka hati mereka. Diakui para tentara itu, mereka tak pernah menerima perintah yang jelas mengenai tembakan. Hal itu membuat tentara Israel terbiasa menembak terlebih dahulu dan baru bertanya ke korban kemudian. Ironisnya, pasukan militer Zionis itu mengecap anak-anak di jalur Gaza sebagai calon teroris. Kelompok Hizbullah membalas serangan Israel yang menewaskan mantan pengawal pribadi pemimpin Hasan Nasrallah. Puluhan roket Katyusha meluncur ke pangkalan militer Israel di dataran tinggi Golan pada Selasa 9 Juli 2024. Dikutip dari Tribun News, polisi Israel mengatakan bahwa pecahan roket Katyusha itu mengenai sebuah mobil. Diketahui mobil tersebut langsung dilalap api dan menewaskan 2 orang yang berada di dalamnya. Sebelum dinyatakan tewas, kedua orang tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit dan kondisinya kritis. Seiring dengan hal itu, petugas pemadam kebakaran Israel terus berupaya untuk memadamkan kebakaran akibat roket yang jatuh di Golan. Diberitakan sebelumnya, Israel melayangkan serangan ke Suriah dan menewaskan eks-pengawal pribadi pemimpin Hizbullah. Setelah diidentifikasi, sosok yang dinyatakan tewas itu adalah Yasser Nemarkhanbis. Di tengah berlangsungnya perang di Gaza, Maroko dilaporkan menandatangani kontrak dengan BUMN Israel. Diketahui kontrak dengan Israel Aerospace Industries atau IAI itu untuk membuat satelit mata-mata. Dikutip dari Tribun News, satelit itu bernilai sekira $1 miliar atau setara 16,2 triliun rupiah. Dilaporkan, kedua negara itu sudah membuat kesepakatan pada akhir tahun 2023. Keduanya pun telah menandatangani kontrak beberapa waktu lalu. Satelit IAI itu diperkirakan akan rampung dan dikirimkan ke Maroko dalam 5 tahun mendatang. Nantinya, satelit baru itu bakal menggantikan 2 satelit buatan Airbus Maroko. Dikabarkan Maroko ingin meningkatkan kemampuan militernya baik di udara, darat maupun laut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.